Malam berikutnya, jumlah penonton podcast mereka meningkat hampir 2 kali lipat dari biasanya. Brenda menyadarinya sejak 5 menit pertama siaran dimulai. Kolom komentar bergerak jauh lebih cepat dibanding malam-malam sebelumnya. Sebagian besar bahkan tidak peduli dengan topik pembuka yang sedang mereka bahas. Orang-orang benar-benar tidak sabar, kata Ken sambil tertawa ketika membaca komentar yang terus bermunculan. Atau mereka hanya bosan melihat wajah kita. Itu juga kemungkinannya. Masuk akal. Malam itu mereka mengawali siaran seperti biasa. Beberapa video horor viral yang ramai dibicarakan di internet dibahas satu persatu. Ada rekaman bayangan hitam di ujung lorong rumah sakit, sosok putih yang tertangkap kamera CCTV, hingga suara tangisan misterius di tengah hutan. Namun, tidak ada yang benar-benar menarik perhatian mereka. Sebagian besar video memiliki penjelasan yang cukup sederhana. Itu refleksi kaca, itu editan, itu cuma kucing, itu juga kucing. Ken, kenapa semua yang aneh menurutmu selalu kucing? Karena kucing lebih masuk akal daripada hantu, Brenda tertawa. Komentar penonton justru semakin tidak sabar. Putar file kedua. Lanjutkan cerita Justin. Perantara. File 2 sekarang. Baiklah, kata Brenda akhirnya sambil mengangkat kedua tangan. Kita tahu kalian datang untuk itu. Jujur saja, kali ini ia juga penasaran. Semalaman ia sempat mengikirkan rekaman pertama. Bukan karena suara gesekan atau kalimat tentang ritual itu terdengar menyeramkan, melainkan karena semuanya terasa terlalu spesifik untuk dianggap lelucon biasa. Ken tampaknya merasakan hal yang sama. Siap? Tanyanya. Brenda mengangguk. Putar. File kedua dimulai. Tidak ada suara statis. Tidak ada bunyi gesekan. Langsung terdengar suara seorang laki-laki yang berbicara dengan nada tegang. Ini sungguh gila. Apa kau benar-benar akan melakukan semua ini? Suara itu jelas berbeda dari suara pada rekaman pertama. Lebih muda, lebih dekat dengan mikrofon. Kemungkinan besar dialah Justin. Beberapa detik kemudian terdengar suara seorang wanita. Suara itu membuat bulu kuduk beberapa penonton merinding. Bukan karena terdengar menyeramkan, melainkan karena terdengar seperti seseorang yang sedang berada di ambang kehancuran. Ia menangis. Sesekali seperti menahan rasa sakit, sesekali seperti tertawa putus asa. Aku sudah tidak punya akal sehat, katanya terbata-bata. Tapi bukankah kamu juga bisa melihatnya dengan jelas? Semua itu nyata. Justin langsung menjawab. Aku tahu ini semua salah, tapi jika memang segila ini, lebih baik biarkan dia hidup. Ini belum terlambat. Rekaman berhenti. Hanya 15 detik. Lalu sunyi. Untuk beberapa saat bahkan Brenda tidak mengatakan apa-apa. Kolom komentar meledak. Satu persatu teori bermunculan dalam hitungan detik. Aku mulai mengerti kenapa orang penasaran, gumam Ken. Brenda menyadarkan tubuhnya ke kursi. Oke, sekarang aku juga punya banyak pertanyaan. Pertama, mereka jelas saling mengenal. Mungkin pasangan, mungkin. Atau keluarga. Tidak terdengar seperti itu. Brenda mengangguk pelan. Ia memutar kembali beberapa bagian rekaman, terutama kalimat terakhir Justin. Lebih baik biarkan dia hidup. Kalimat itu terus mengganggu pikirannya. Siapa dia? Tanya Brenda. Itu pertanyaan utamanya. Dan kenapa harus hidup? Komentar penonton langsung dipenuhi spekulasi. Sebagian yakin pasangan itu sedang berencana membunuh seseorang. Sebagian lain menduga mereka terlihat
seperti melakukan ritual pemujaan. Ada pula yang menghubungkannya dengan pengorbanan manusia. Tunggu dulu, Brenda menggeleng. Kita jangan langsung melompat sejauh itu. Menurutmu bagaimana? Kalau aku mencoba mencari penjelasan paling sederhana, ia berpikir sejenak. Mungkin wanita itu sedang hamil. Ken terdiam. Masuk akal. Kalimat biarkan dia hidup bisa merujuk pada bayi. Dan wanita itu mungkin ingin melakukan sesuatu. Yap, aborsi. Ruangan meledak, terasa lebih sunyi secara mendadak. Bahkan banyak penonton yang tampaknya memikirkan kemungkinan yang sama. Jika benar demikian, maka ini bukan lagi cerita hantu. Ini adalah tragedi. Dan tragedi seringkali jauh lebih menakutkan daripada kisah goib manapun. Tetapi tetap ada masalah, kata Ken. Apa? Kalimat di rekaman pertama tentang ritual. Ken mengangguk. Kalau ini hanya soal kehamilan, kenapa ada ritual? Brenda tidak punya jawaban. Untuk pertama kalinya sejak file-file itu diputar, ia merasa bahwa semua kepingan yang mereka miliki tidak cocok satu sama lain. Seolah ada bagian penting yang masih hilang. Kurasa kita harus lanjut. Ken tersenyum tipis. Aku berharap kamu mengatakan itu. File ketiga dibuka. Kali ini durasinya lebih panjang. 32 detik. Rekaman dimulai dengan suara napas tergesa-gesa. Lalu suara Justin terdengar lagi. Namun berbeda dengan sebelumnya, sekarang ia terdengar takut. Benar-benar takut. Sayang, sadarlah, tenanglah, semua akan baik-baik saja. Tidak ada jawaban. Sebagai gantinya, terdengar suara pelan yang membuat Brenda langsung mengernyitkan dahi. Seseorang sedang bersenandung. Nada lagunya lambat, mirip lagu pengantar tidur. Namun bahasanya tidak jelas. Kadang terdengar seperti bisikan, kadang seperti gumaman, kadang seperti tawa lirih yang dipaksa masuk ke dalam sebuah lagu. Bulu kuduk Brenda meremang untuk pertama kalinya sejak mereka mulai membahas file-file itu. Apa kalian mendengar itu? Tanya Ken pelan. Tidak ada jawab. Semua orang sedang mendengarkan. Wanita itu terus bersenandung. Lagu yang tidak memiliki melodi yang jelas, namun cukup untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman. Seperti mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ditujukan kepada manusia. Kemudian suara Justin terdengar lagi, lebih jauh, seolah ia sedang bergerak menuju pintu. Kita harus menghentikan ini. 1 detik hening. Tunggulah aku akan segera kembali. Lalu terdengar suara pintu berderit. Sebelum rekaman berakhir, Justin mengucapkan satu kalimat terakhir. Tetaplah di bawah sini, oke? Klik. Rekaman berhenti. Kali ini tidak ada seorang pun yang langsung berbicara. Brenda menatap monitor tanpa berkedip. Satu kata dari kalimat terakhir itu terus berputar di kepalanya. Di bawah sini, bukan di kamar, bukan di rumah, bukan di dalam, melainkan di bawah sini. Seolah wanita itu berada di tempat yang seharusnya tidak dihuni siapapun. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak menerima email dari seseorang bernama Perantara, Brenda mulai berharap bahwa semua ini memang hanya lelucon.